Kakak, kamu benar-benar luar biasa. Kamu lihat apa? Aku kira kamu seorang pria yang sopan. Aku kira kamu orang yang baik, tapi ternyata tidak. Segelas air itu tidak cukup untuk mengungkapkan rasa hormatku. Biar aku lihat. Kamu adalah serigala berbulu domba. Kamu bukan manusia serigala. Kamu wanita gila. Kamu mengalami gangguan hormon. Kamu lihat apa? Ambil kertas. Oh. Hei. Hei, kakak. Petugas polisi baru saja berlari ke sini dengan palu-palu. Dia pasti mencari tasnya. Hei, cantik. Apa yang kamu lakukan? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Hei. Apa yang kamu lakukan? Aku akan memberimu kesempatan untuk membungkuk dan meminta maaf padaku. Dan aku akan membiarkanmu pergi. Terima kasih, pergi sana. Hei. Jika kamu tidak meminta maaf, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Aku minta maaf padamu. Mengapa aku harus? Kamu memanfaatkanku. Kamu harus meminta maaf dulu. Aku memanfaatkanmu. Aku tidak tertarik padamu. Ya, itu aku. Matamu berkeliaran di dadaku. Kalau bukan kamu yang memanfaatkan, siapa lagi? Kamu berdebat. Dan membalikkan fakta. Kamu lebih baik mati daripada minta maaf, ya? Mimpi. Hei, cantik. Hei, cantik, dengarkan aku. Minta maaf padanya. Dan tas itu akan menjadi milikmu. Hei, kenapa tasku ada padamu? Turun. Membungkuk dan minta maaf. Apakah kamu perampok? Kamu bahkan mengambil tasku. Berikan padaku. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Kamu keras kepala sekali. Hei. Hentikan mobil. Aku akan minta maaf, oke? Berikan tas itu padaku. Kamu berikan kontrak di dalam tas itu padaku. Aku berterima kasih pada seluruh keluarga. Aku. Apa ini? Sial, semoga kamu salto depan di jembatan. Dan salto ke depan 3,5 kali. Tingkat kesulitan 4,0. Cut. Jangan terlalu serius. Di mana itu? Semoga kerja sama kita bahagia. Xianlang. Hei, berhenti di situ. Akhirnya, aku menemukanmu. Kenapa kamu lagi? Dari mana kamu datang? Kenapa aku lagi? Kenapa kamu lagi? Ada apa? Apa maksudmu aku yang bayar? Tas apa? Kamu pura-pura, kan? Biar ku jelaskan. Kalau kamu tidak berkuah ini, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Hei, Liu. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu. Haha. Tidak apa-apa. Kamu sibuk. Istriku hanya orang yang mau di. Siapa istrimu? Baiklah, mari bicara di rumah. Lepaskan tanganku. Beradab. Masuk ke mobil dan aku akan memberimu tas itu. Enggak. Duduk. Jangan sentuh barang-barangku di mobil. Atau kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Di mana tasku? Berikan padaku, kukatakan padamu. Atau kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Apa yang kamu lihat? Kalau kamu tidak memberikan saya hari ini, saya akan mengikutimu. Saya akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Kamu tidak bisa menghilangkan saya. Saya kesepian di rumah. Selamat datang. Saya beritahu kamu. Jangan pikir saya wanita kecil dan kamu bisa mengganggu saya. Kamu tahu sejak kamu mengambil tas saya. Berapa banyak kerugian yang kamu sebabkan pada saya. Kontrak tidak ditandatangani. Dan bonus saya dipotong. Sekarang kamu tidak hanya harus mengembalikan tas saya, tetapi juga mengganti kerugian saya. Setidaknya 3.500 yuan. Atau saya tidak akan membiarkan kamu pergi. 3.500 sudah jelas disebutkan. Hei, kamu di sini untuk mengambil tas atau menjualnya? Apa yang kamu bicarakan? Kalau mau jual, ya jual saja. Oke, kamu beri saya 3.500. Saya akan membebaskan kamu malam ini. Ini 100% manusia. Ini 100% asli. Hei, kamu mau pergi kemana? Saya beritahu kamu. Kalau kamu berani melakukan itu, saya akan telepon polisi. Bukankah kamu ingin pulang dengan saya? Saya akan memuaskan kamu. Siapa yang mau pulang dengan kamu? Saya ingin saya kembali. Kalau tidak, saya tidak akan mengikutimu. Jangan khawatir. Untuk beberapa wanita tua yang mengalami menopause dini, saya tidak tertarik.
Saya wanita tua yang menopause. Kamu juga tidak jauh lebih baik. Pria tua. Saya pria tua. Tapi saya orang yang jujur. Saya tidak bilang satu hal dan melakukan hal lain. Mereka bersumpah tidak ingin menikah dan merindukan kebebasan. Tapi diam-diam pergi kencan, itu munafik. Saya perlu menjelaskan ini padamu. Maaf, saya tidak tertarik mendengarkan. Saya sudah melihat banyak orang munafik. Kamu bilang kamu seorang pria. Kenapa kamu tidak punya sopan santun pria sama sekali? Aku salah telah menumpahkan kopi padamu hari itu. Aku sangat marah. Jika kamu tidak melirik-lirik, aku tidak akan melakukannya. Tidak bisakah kamu lebih lapang dada? Dan biarkan aku pergi. Jika kamu masih belum puas, bolehkah aku meminta maaf padamu? Aku salah. Tolong maafkan aku. Aku mohon kembalikan tasku, ya? Aku memohon. Teruslah menangis. Jangan berhenti menangis. Kamu menangis sekarang juga, dan aku akan memberimu tasku. Tidakkah kamu punya peri kemanusiaan? Apakah aku serigala? Bagaimana aku bisa punya peri kemanusiaan? Aku lebih buruk dari serigala. Halo, Hei, apakah kamu jauh dari perusahaan? tidak jauh. Datanglah ke kantorku. Bawakan tas yang ada di mejaku di lantai bawah perusahaan. Oak, aku segera ke sana. Aku akan mengembalikannya padamu saat melihatnya. Modi. Aneh. Tasku. Berhenti berteriak. Aku akan memberikannya padamu. Lama tidak bertemu. Aku hanya bersemangat. Baru setengah hari, jadi tidak lama. Hei, siapa wanita itu? Apakah dia pacarmu atau istrimu? Urus saja urusanmu sendiri. Akhirnya, aku tahu. Kamu bilang aku munafik. Ya saat, aku adalah bujangan tulen. Kamulah yang banyak bicara tapi tidak bertindak. Perlukah aku menjelaskan padamu? Tidakkah kamu ingin memegang lagi? Siang-siang. Maafkan aku salah. Terima kasih. Naiklah. Oak, Terima kasih untuk 3.500. Jika kamu datang lagi, aku akan menunggumu. Kamu mencoba menyingkirkanku. Aku akan memberimu diskon. Dah. Ayo pulang. Oak, Kamu ingin bertarung denganku? Lihat betapa marahnya Xiaoni malam ini. Aku akan membuat rumahmu berantakan dan mengacaukan dunia. Halo, apakah ini Tuan Lu? Siapa ini? Aku adalah bridesmaid yang pergi ke rumah Yang bersamamu. Tenang. Berapa lama lagi? Aku sudah menunggu setengah jam. Tunggu sebentar. Aku akan segera sampai. Hei. Kamu terlambat, tapi sangat tidak sopan. Kenapa suaramu terdengar sangat familiar? Tuan Lu? Mungkinkah dia?
Musuh bertemu. Bertemu di jalan sempit. Hei, kamu di mana? Aku di sini, tapi tidak melihatmu. Kamu di mana? Tuan, apakah penglihatanmu buruk? Aku tepat di depanmu. Terima kasih. Jalan yang sempit. Aku belum menyelesaikan tagihan denganmu waktu lalu. Bagaimana kamu menyetir? Aku menyetir dengan tangan. Ah, benar. Dan aku menggunakan tangan dan kakiku untuk menyetir. Kamu lihat kamu menyipratkan lumpur padaku? Kenapa aku selalu sial setiap kali bertemu denganmu? Lalu kenapa kamu masih naik mobilku? Kamu sudah terlambat hampir 1 jam. Bagaimana bisa kamu begitu tidak bermoral? Kamu begitu kotor dan masih benar. Aku belum pernah melihat orang sepertimu. Kamu pikir kamu hebat hanya karena punya mobil. Apa aku mengganggumu? Kamu tidak menggangguku. Aku akhirnya memilih gaun yang begitu meriah. Tapi kamu mengotori semuanya dengan lumpur. Kamu sengaja melakukannya. Kamu pantas mendapatkannya. Bahkan jika aku menggertakmu. Itu karena kamu kasar padaku terlebih dahulu. Kamu pantas mendapatkannya. Apa yang kulakukan padamu? Siapa yang mencoba berpura-pura menjadi pelacur tadi malam? Dan membuatku bermasalah. Dibandingkan denganmu, perilakuku tidak ada apa-apanya. Pria besar masih menyimpan dendam. Aku tidak menyimpan dendam padamu. Kamu selalu benar. Apa kamu begitu percaya diri? Kamu bisa mendapatkan 3.500 yuan. Kamu dari surga di bumi. Kamu tidak tahu malu. Kapan aku bilang aku mendapatkan 3.500 malam? Kamu hanya mendapatkan 3.500 malam. Maksudku, kamu menyebabkan aku kerugian 3.500 yuan. Hei, apa kamu tertarik padaku? Apa yang kamu katakan? Aku bilang, apa kamu naksir aku? Bisakah kamu tidak begitu narsis? Lihat di kaca spion. Dan lihat wajahmu. Aku suka kamu. Kamu sedang bermimpi. Lalu mengapa kamu menggodaiku? Mata mana yang melihatku menggoda kamu? Bisakah kamu tidak menggangguku, Pak Tua? Bisakah kamu tidak terlalu banyak memperlihatkan kakimu di luar? Kamu benar-benar mesum. Aku benar-benar meremehkan ketebalan kulitmu. Ini mobilku. Tidak ilegal bagiku untuk melihat kemana saja aku mau. Cahaya musim gugur tidak apa-apa. Hahaha. Bisakah kamu lebih berpendidikan? Itu disebut cahaya musim semi. Atau cahaya musim gugur. Kamu bukan musim semi. Kamu sudah musim gugur yang terlambat. Kamu terlalu tua untuk menikah. Hei, kamu tidak belum menikah. Kamu tidak diinginkan. Hahaha, kamu benar. Pria mana yang mau menikahi wanita semen? Kaulah yang tidak diinginkan. Apa katamu? Perempuan semen apa? Mimpi di Istana Merah bilang. Perempuan terbuat dari air. Dan laki-laki terbuat dari lumpur. Perempuan seperti kamu yang tidak feminin. Terbuat dari semen. Bagaimana bisa kamu begitu kasar? Mau mati? Hei. Turun dan selesaikan masalah. Aku? Apa? Kamu menyalahkan aku? Setelah bikin masalah, tidak mau kabur, ya?
Aku tidak. Kemari. Hei, sepertinya ada panggilan. Bagaimana menurutmu? Apa yang mau kamu lakukan? Kamu yang nabrak belakang, jadi kamu yang harus tangani. Bagaimana kalau kita selesaikan secara pribadi? Kamu bayar sedikit uang. Kalau tidak, kita panggil polisi. Panggil polisi? Kamu harus bisa bernegosiasi. Hei, berhenti berdebat. Kecelakaan tidak bisa dihindari. Benar, bro. Kamu harus bayar sedikit uang. Biar kami bisa perbaiki mobil. Panas sekali. Jangan buang waktu di sini. Jangan main-main seperti ini. Aku sudah lihat banyak orang seperti kamu. Mau panggil polisi, ya? Ayo, berkelahi. Ah, apakah akan ada perkelahian? Berani-beraninya kamu kasar pada perempuan kecil. Pengecut. Aku akan lihat bagaimana kamu kehilangan muka kali ini. Aku beritahu kamu. Kamu harus panggil polisi hari ini. Panggil sekarang. Tekan 12, kantor polisi cabang. Dinas kota. Kamu tidak mau berkelahi, kan? Oke, aku akan telepon untukmu. Hei, teman, jangan keras kepala seperti itu. Kenapa kita tidak bicarakan di sini saja? Hei. Jangan tarik dorong. Jangan berikan. Kalau berani, hadapi aku. Toh, Kamu tahu siapa kepala kepolisian di sini? aku tidak tahu. Kami tidak tahu marga kepala kepolisian. Tapi kami tahu margamu besok. Hahaha. Jangan meremehkan wanita. Mulai sekarang, hormati aku. Mengerti? Aku tahu. Aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Dasar brengsek. Kamu mau hidup hari ini? Kamu mau mati hari ini? Benar-benar mulai berkelahi. Kasih aku uang, atau aku bunuh kamu hari ini. Cepat. Bayar aku cepat. Cepat kasih aku uang. Ayo, mau bayar atau tidak? Cepat. Brengsek. Siapa yang melawan? Pukul dia. Bajingan, pukul dia. Dengar kamu aku. Apa salahnya mukulmu? Aku akan berkelahi. Aku akan melawanmu. Biarkan kamu pukul aku. Berani-beraninya kamu pukul aku. Sepertinya mengasihanimu tidak ada gunanya. Pukul aku. Kamu ngapain? Pukul aku. Kamu ngapain? Hei, Kamu ngapain? aku akan bersihkan untukmu. Kamu tidak butuh. Aku bisa bersihkan sendiri. Kenapa masih sakit? Kamu bilang, coba ditampar tanpa alasan. Siapa yang suruh kamu buru-buru keluar? Kamu pantas menerimanya. Kenapa kamu nggak tahu apa yang baik untukmu? Aku sedang mencoba menyelamatkanmu. HMTH. Tapi, semangat bertarungmu tadi benar-benar mengesankanku. Aku tiba-tiba merasa kamu cukup luar biasa. Kamu sangat pemberani. Kamu gila. Kenapa semua yang kamu katakan terdengar sangat buruk? Oke. Biaoku ini pujian. Artinya pemberani, memujimu. Kamu tahu itu. Mudah bagiku untuk menanganimu. Aku benar-benar gak bisa menyinggungmu di masa depan.
Tentu saja. Kamu yang bertanggung jawab atas konsekuensinya. HMPH. Hei, Shufeng. Hei, Yang. Semuanya sudah ditangani. Itu sekelompok pemeras. Mereka semua ditahan. Ya, aku baru keluar dari kantor polisi. Jangan khawatir tentang aku. Mana mungkin aku terluka? Apa yang membuatnya terluka? Aku yang terluka. Aku ini pelindung bunga macam apa? Aku bukan Cuni. Lagi pula, ada bunga di sini. Ada bunga di sini. Ya, benar-benar memalukan. Dan kali ini, aku benar-benar mempermalukan diriku sendiri. Dia benar-benar kehilangan muka. Hahaha. Ya, ada pria nekat di sini yang gak tahu kenapa. Dia memukul semuanya tanpa aturan. Mana mungkin dia gak malu? Pokoknya, sebagai pria, nggak bisa diandalkan. Yang sangat benar. Sebagai wanita, dia bahkan lebih baik dariku. Sangat bisa diandalkan. Hahaha. Oke, aku selesai. Aku akan pergi ke sana. Aku sangat marah. Aku tahu. Aku akan bicara denganmu saat sampai sana. Tutup telepon. Apa yang kamu lihat? Kamu bilang aku tidak feminin lagi? Siapa yang bilang? Tidak bilang gitu. Tapi matamu berarti begitu. Sebagai wanita, kamu lebih baik. Kamu memujiku? Oke. Kamu pemarah sekali. Masuk mobil, Dahua. Hei, aku tidak bermaksud begitu tadi. Maksudmu apa? Kamu selalu suka bertengkar? Hanya denganmu. Tapi kamu sangat lembut dengan orang lain. Aku tidak akan berdebat denganmu. Kamu teman baik Yang. Aku teman baik Shufeng. Mari berdamai demi mereka. Kamu ingin berdamai denganku? Oke. Kamu yang bicara dulu. Mari bicara tentang kapan kamu akan mengembalikan 3.500 yuan itu. Bisakah kamu berhenti selalu bicara tentang uang? Kenapa kamu begitu vulgar? Bagaimana bisa bicara tentang uang itu vulgar? Kamu hidup di dunia ini. Setiap aspek hidupmu butuh uang. Vulgar berpura-pura tidak mengerti. Apalagi, kamu mengambil tasku. Yang membuatku gagal menandatangani kontrak dan dimarahi bos. Dan bonusku juga dipotong. Lalu kamu yang siapa lagi? Dan kamu membuatku menabrak mobil. Kamu tahu berapa biaya perbaikan mobilku? Itu tidak sepenuhnya salahku. Itu karena kamu tidak memegang setir. Apalagi, aku bahkan terjun ke bawah. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Kalau aku tidak terjun ke bawah, kamu akan dipukuli sampai hancur oleh ketiga pria itu. Hahaha. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Tidak ada uang. Kamu yakin tidak akan mengembalikan 3.500? Aku yakin. Ini bukan keputusanmu. Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Kamu bertanggung jawab atas konsekuensinya. Tuan Luciano. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu kotor sekali? Hei. Kenapa kalian berdua berantakan seperti ini? Shaguang, baiklah, kamu bawa Shinua ganti baju. Aku akan keluar dengan sekretaris Lin malam ini. Perci. Tuan Lu, tunggu sebentar. Ada apa lagi denganmu? Kapan kamu akan mengembalikan 3.500 yuan itu? Bisakah kamu berhenti merepotkan? Bisakah kamu berhenti? Membayar utang itu hal yang wajar. Aneh, kamu mau ingkar janji? Apa yang kalian berdua bicarakan? Siapa yang berutang pada siapa? Kamu tanya dia. Hei, Sinwo, ada apa? Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku berutang padanya. Kamu masih menyangkal? Kamu melupakan aku di klub malam beberapa hari lalu.
Hei, lu malam yang mana? Malam yang mana? Kamu harus jelaskan. Kamu benar-benar tidak mengaku. Ian yang pergi ke klub malam mencari cewek 2 hari lalu. Tapi dia tidak punya uang untuk membayar. Kebetulan sekali. Adik kecil ini adalah teman sekampungku. Baiklah. Aku kalah. Kamu mau uang, kan? Itu bagus, kan? Ya, Aku bayar sekarang. Ini untukmu. Kamu licik dan tidak bermoral. aku teguh dan membalas. Dalam waktu singkat, kamu sudah mengarang banyak cerita. Ya, dan sangat berbelit-belit. Aku akan memberitahumu saat aku kembali. Ya, Kenapa kamu tertawa? Istri kamu hanya punya sedikit saudara perempuan. Dan bersikeras dia menjadi bridesmaid. Ini spoiler. Lupakan, pria baik tidak bertengkar dengan wanita. Tapi lebih baik telepon aku kalau kamu tidak punya uang di malam hari. Hahaha, Siapa yang mau kamu bayar? Tidurlah. hahaha. Halo, kenapa kamu bicara dengannya begitu cepat? Kamu naksir dia? kamu yang jatuh cinta. Kamu baru saja jatuh cinta. Kamu yang merasakannya. Biar aku tanya kamu, apa yang terjadi antara kalian berdua? Kenapa kamu sangat membencinya? Bukan aku yang membencinya sekarang. Dia yang membenciku. Aku sudah dapat kembali 3.500 yuan. Kami sudah bertukar peran. Kamu mengerti? Dan dia dan aku sekarang adalah musuh bebuyutan. Oh, cepat? Oh, hahaha. Kamu gila? Dengar, jangan cari masalah. Baiklah, aku menikah besok. Haha, Biar aku lihat baik-baik. Eyo, ding dang dang, cantik tidak? Jingwan. Kucing liar kecil. Bagaimana bisa kamu? Sangat cantik, sangat cantik. Peluk aku untuk dapat keberuntungan. Tidak bisa dipeluk. Mona Lisa hanya cocok untuk tersenyum dan dipamerkan. Tidak cocok untuk dipeluk. Benarkah? Sekantik itu? Bantu aku lihat apakah ada kekurangan. Kamu tahu, Ada sedikit kekurangan sekarang. APA? Terlalu sempurna. Hahaha. Aku sangat setuju. Sayang, lama tidak bertemu. Kenapa kamu gugup? Bukankah aku sudah mengikatnya untukmu sebelumnya? Kenapa kamu kembali? 6 bulan yang lalu, aku berbalik. Dan ketika aku berbalik, kamu sudah menikah. Bagaimana aku tidak bisa kembali? Aku benar-benar tidak menyangka. Hubungan kita selama 6 tahun tidak bisa bertahan 6 bulan. Bukankah kamu bersumpah tidak akan pernah menikah? Jadi aku pergi dengan putus asa. Jadi sekarang, kamu menikah dalam sekejap. Apakah dia benar-benar sebaik itu? Hei, bukankah kamu bilang tidak akan kembali? Sekarang aku berdiri di depanmu, apakah kamu senang? Hei.
Lihat. Ukurannya pas, kan? Jadi, Kamu akan memakainya di jari manis wanita itu. Bagaimana dengan aku? Hei, kembalikan. Jingjun, bisakah kamu berhenti melakukan ini? Oak, kalau begitu, katakan padaku apa yang sebenarnya kamu pikirkan. apakah kamu menikah dengannya karena mencintainya? Atau karena aku tidak ada? Atau kamu menemukan pengganti untuk menggantikanku? Jawab aku. Hei, kamu mau kemana? Perlu ditanya? Dia pasti baru saja meminta kita untuk bertanya pada pengantin pria. Hei, kamu akan segera menikah. Tidakkah kamu menghabiskan waktu terakhir dengan saudari-saudarimu? Bukankah aku selalu bersamamu? Yuel, apakah kamu pikir menikah itu sangat menyenangkan? Aku masih sendiri. Jangan tanya dia, sudah jelas. Sudah tertulis di wajahnya. Sahabatku tersayang. Sayang, izinkan aku meninggalkanmu sebentar. Hei, Cuan Bairo. Akhirnya kamu menikah. Kamu lebih menghargai kasihmu dan melupakan teman-temanmu. Ayo kita berbelanja. Tapi tidak ada artinya kamu mengatakan ini sekarang. Aku akan segera menikah. Lalu apa jika kamu menikah? Cinta tidak pernah terlambat. Asalkan kamu mau. Tahu. Jiwa, berhenti bermain-main. Apa yang benar-benar ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin kamu ingat. Apakah kamu mencintainya atau aku? Kamu akan selalu menjadi priaku. Dan hanya milikku. Masa lalu, sekarang, dan di masa depan. Kamu bisa memilih untuk menyerah. Tapi aku tidak akan pernah menyerah pada pilihanku. Ini adalah wanita yang mencuri suamiku. Su Feng. Ah, Apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu berkeringat begitu banyak? Oh, aku mengerti. Ini karena upacara nanti, kan? ya. Sayang, aku sangat bahagia. Aku tidak menyangka kamu begitu peduli dengan pernikahan ini. Dan begitu peduli padaku. Pokoknya bahagia saja. Sayang, menurutmu aku cantik hari ini? Ya, cantik. Sangat cantik. Hei, ya ampun. Kalian berdua sangat cocok. Kakak Tri Peak ITU. Kakakku bilang, sudah hampir waktunya. Menunggumu. Cantik. Sayang, ayo pergi. Ah.
Nona Yang, maukah kamu menikah dengan Tuan Chen Shufeng? Baik kaya atau miskin atau sakit. Aku mau. Tuan Chen Shufeng, apakah Anda bersedia menikahi Nona Yang? Baik kaya atau miskin atau sakit. Anda tidak akan pernah meninggalkannya? Aku mau. Aku tidak bisa mendengarmu. Aku mau. Silakan. Pengantin pria dan wanita saling bertukar cincin. Sayang. Fokus. Oh. Cium aku, cium aku. Cium aku, cium aku, cium aku. Cium aku, cium aku. Sayang. Sayang. Hahaha, aku berharap sahabatku Yang mendapatkan rumah yang begitu baik. Sekarang biarkan Yang melempar bola bunga di tangannya. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi berikutnya yang diberkati oleh Cupid. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tunggu, Tidak. Jangan lari. Jangan kejar aku, Yang. Aku tidak mau. Hahaha. Jangan lari. tunggu, tunggu. Hei, hei, hei. Apa yang kamu lakukan? Berhenti mengejar aku. Jangan lari. Berhenti. Aku anti pernikahan. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Berhenti di situ. Hei, berhenti mengejar aku. Berhenti. Jangan berterima kasih pada Liuli. Tangkap buketnya. Tangkap buketnya. Ah, ah, ah. Ya ampun, tidak mungkin. Kamu baik-baik saja. Aduh, aduh, aduh. Berikan tanganmu. Berikan tanganmu. Naik, naik. Oh, maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Ayo. Cepat naik. Naik. Kenapa kamu baju serbo? Santai saja. Hahaha. Yang, kenapa kamu melempar bunga padaku? Aku tidak bermaksud begitu. Sangat melekat. Tidak apa-apa. Kamu tahu, kamu pergilah ganti bajunya. Aduh, Hahaha. Hahaha. Ayo pergi. Semuanya, ayo pergi dulu. Makan malam sudah dimulai. apa kamu salah? Tidak, tidak, tidak. Hahaha. Pengantin pria, kenapa kamu tidak memperkenalkan pengantin wanita? Aku. Sayang. Yang, I need Wan. Halo, aku Yang. Senang bisa menghadiri pernikahanku. Selamat, pengantin wanita. Kita bicara lain kali. Sayang, siapa dia? Dia seorang kerabat. Oh. Oh, Oh, cepat minum obat. ini. Ah,
Terima kasih. Sayang, sayang. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu demam? Bagaimana di luar hari ini? Semuanya baik-baik saja di luar. Lu Daekyun, aku benar-benar minta maaf. Aku telah membuatmu begitu repot dengan pernikahanku. Ayam. Ini semua salahmu. Kamu harus membiarkan Lucino menjemputku. Membiarkan Lucino menjemputku. Dia membuatku menunggu lebih dari 1 jam. Aku tadi di ruangan ber-AC. Lalu tiba-tiba kena panas matahari. Dia menyiksaku lebih dari 10 kali. Dia juga sengaja menyipratkan air kotor ke aku. Pernah lihat orang seperti ini? Dan hari ini kau malah suruh aku tangkap buket bunga. Aku sudah berdandan cantik-cantik. Jadi bidas makannya, biar wajahmu makin bersinar. Sekarang semuanya hancur. Aku jatuh ke air, memalukan banget. Semua orang lihat. Aku kasih tahu ya. Lucino tadi berdiri di pinggir kolam. Dia malah ketawa-ketawa lihat aku, sambil mengejek. Aku belum pernah lihat laki-laki kayak gini. Nggak punya moral. Iya kan? Nggak punya selera. Dia nggak punya selera sama sekali. Sayang, denger ya. Kamu harus kasih aku alamat rumah mereka. Sama nomor teleponnya. Aku harus balas dendam. Udah, Liu Daekyun. Ini hari bahagiaku. Jangan marah-marah dong. Yang penting sekarang kamu tenang dulu. Dan sembuh. Lupakan semua dendam kesumat. Nanti aku bantu kamu balas dendam. Kamu yang bilang, aku yang bilang. Daekyun, kamu yakin mau ke rumahku? Kamu sudah 2 hari nggak pulang. Nggak takut mama khawatir? Mamaku malah senang kalau aku nggak pulang tiap hari. Dia bilang ini aksi persiapan. Kalau aku pulang dalam keadaan kayak gini, pasti dia bakal cerewet lagi. Hai. Kalau mama kita tahu kamu ngungsi ke rumahku, apa dia nggak bakal bacok aku? Nggak mungkin lah. Tapi mamaku bakal mikir kita punya hubungan gelap. WK, ya udah aku terima aja kamu dengan berat hati. WK. Kamu kan kesini urusan bisnis. Aku bakal kejar kamu mati-matian. Dah, kamu merepotkan banget sih. Lulin. Halo. Halo, Nona Su, halo. Kenapa kamu di sini? Hanya lewat. Aku membuat sup dan membawanya untuk kamu cicipi. Ini untuk darah dan baik untuk luka. Ini baik untukmu. Aku tidak ingin merepotkanmu dengan luka kecil seperti ini. Jangan khawatir tentang itu. Nona Su, tolong jangan bilang begitu. Ini semua karena aku. Jika kamu tidak memberiku kesempatan untuk menebusnya, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. jangan panggil aku Nona Su. Kedengarannya sangat jauh. Kamu bisa memanggilku Suyu atau Yuyu mulai sekarang. See you, Kobala. Ambil ini. Dia sudah berusaha keras untuk ini. Terima kasih. Sama-sama. Hei, mau naik ke atas dan duduk sebentar? Tidak. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Suye, jika kamu butuh apapun, telepon aku kapan saja. Ya, Dah. Hei, aku pikir orang ini sangat baik. Mau pertimbangkan? Diam. Kamu tipikal dingin di luar, panas di dalam. Tapi di permukaan kamu terlihat tidak peduli. Tapi sebenarnya, api kecil di hatimu sudah menyala. Bisa memicu kebakaran besar. Aku tidak bisa menyalakan api padanya, oke? Oh, ayo pulang. Aku mau sup. Hei, bakso yang dibuat orang untukmu. Ini benar-benar enak.
ini membuat sup dengan sangat baik. Lebih enak dari ibuku. Kamu coba. Apa gunanya pria yang bisa bikin sup? Orang biasa. Biar ku beritahu. Wanita kuat sepertimu. Kamu perlu cari pria yang mau jadi sapi. Buat cocok sama kamu. Tahu kenapa? Saling melengkapi. Hei, menurutku malah sebaliknya. Kamu tahu, 72% pria di masyarakat ini enggan mencari wanita yang lebih baik dari dirinya. Ya, Akhirnya aku temukan kunci masalahnya. Gimana kalau cari orang yang mau temanin kamu ke laut di usia 50? Itu cuma alasan. Kamu belum nemu orang yang cocok aja, kan? Kamu pura-pura jadi orang yang gak mau nikah. Pura-pura. setengah-setengah. Kalau bilang gak ada kemungkinan begitu, kurasa gak realistis. Tapi coba pikir, wanita yang setiap hari dikelilingi lampu dan bunga. Saat kali rumah, yang dilihat cuma pejabat dan orang kaya. Tapi pulang, malah harus hadapi pria biasa-biasa aja. Menurutmu hubungan kayak gitu bakal langgeng? Enggak. Mau pertimbangkan song dandan ini? Lu Dakian mainem sub kamu. Gak heran Lucy Nuo bilang kamu gak feminim. Penir. Sudah marah sama kamu. Kamu ngomong buat siapa? Kenapa sekarang malah bela orang lain? Kan? Oh, bukan itu maksudku. Sebenarnya, menurutku, Lucino cukup ganteng. Yang bilang dia orang kaya self-made. Dan dia sukses sendiri. Hey, Lu Dakian. Ada yang bagus di samping kamu. Tinggi, kaya, ganteng. Gak sebaiknya kamu manfaatkan kesempatan? Kamu ngomong apa sih? Aku gak cocok sama dia. Dia selalu berkeras lihat kamu. Kalau kamu suka, ambil aja. Beneran. Laki-laki kayak dia paling gak bisa diandelin. Lagi pula dia dikerubungi banyak cewek. Dikerubungi. Dia tuh laki-laki kayak apa sih? Aku bilang, Yu. Kamu tahu aku gak mau pacaran atau nikah. Kamu ya, maksud kamu apa? Udah, cukup ya. Dulu aku setuju sama teorimu. Cuma salah timing aja. Jangan maksa aku buka borokmu. Kamu nggak nikah buat diri sendiri. Atau buat orang lain? Buat diri sendiri atau buat orang lain? Kamu pura-pura nggak tahu ya? Kamu masih mikirin Xiao Qiang, kan? Ngomong apa sih? Siapa yang kangen sama dia? Ngomong apa sih? Sebenarnya intinya cuma satu. Biaya pacaran dan nikah itu terlalu mahal. Aku nggak kayak kamu. Kalau aku harus menghidupi diri sendiri dan ngurusin ibuku. Setiap bulan harus ngawasin beberapa pekerja. Kalau nggak, gimana bisa bertahan di kota setan ini? Gimana bisa makan? Dan beli rumah? Ah, aku nggak ada waktu buat pacaran. Apalagi nikah. Biayanya terlalu mahal. Aku kasih kamu jalan pintas. Nikah aja sama laki-laki. Gimana? Laki-laki bisa diandelin? Kamu nggak pernah dengar pepatah? Kalau laki-laki bisa diandelin, babi bisa naik pohon. Nggak usah dibahas. Siapa yang bilang? Lebih baik sadar dan menderita daripada mati rasa tapi bahagia. Aku kembalikan kalimat ini padamu. Benar. Oh, aku terlalu malas untuk membahas soal mana yang lebih dulu, ayam atau telur. Aku harus mandi. Aku harus bekerja besok meskipun sedang sakit. Ah, sudah jam 10. Tampan, cantik, ya ampun, ini sangat populer. Semuanya, jangan berkerumun. Silakan datang ke sini dengan uang untuk mengundi hadiah. Oak.
Oh. Oh, sudah jam 10. Oh, Apa yang kamu lakukan? Kamu sangat kaget. oh, rumahku. Diskonku. Diskonku. Kamu benar-benar ingin membeli rumah? Meskipun tidak kamu tinggali. Bagus untuk dijual kembali dan dapat untung. Kamu sangat pelit. Kamu bisa tidur. Aku pergi. Keberuntunganku. Aku di sini untuk RV mewah ini. Saya undi. Semoga dapat yang kamu inginkan. Oh, hahaha. Satu undian berhadiah. 500 yuan tunai. 500 yuan. Hadiah undian lagi. Lebih dari 10. Semuanya hadiah undian. Kamu bisa ke sana untuk klaim uang tunai dengan tiketmu. Oh, haha. Kuponnya tidak akan kadaluarsa. Kenapa kamu terburu-buru? Bisa tidak aku cemas? Bagaimana jika aku merasa rumahnya sudah habis? Bukankah kuponnya akan sia-sia? Ada ratusan rumah. Bisakah habis terjual dalam 1 hari? Apa yang kamu katakan? Jika semua rumah bagus sudah diambil, aku tidak bisa hanya mengambil sisa-sisanya. Biar ku katakan. Rumah yang mahal. Semua digembar-gemborkan oleh orang sepertimu. Aku harus melakukannya meskipun dipaksa. Aku pergi. Ah, Undian tunai 500 yuan. Undian lagi. 500 itu uang. Kamu bisa klaim hadiahnya. Oke, berikutnya. Tunggu. Kamu belum mengundinya? Kamu belum pergi juga? Hahaha. Aku hanya ingin melihat seperti apa RV mewah ini. Oh, kalau budget kamu tunggu perlahan. Tunggu. Aku belum selesai bicara. Tuan. Jika kamu ada urusan, mari bicara sambil kamu mengerjakannya. Jangan bicara sambil berjalan. Bilang saja di sini. Apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin melihat apakah ada hadiah utama di kota ini. Tentu saja. Hadiah kami semua uang asli. Oh. Aku sudah mengamati dari samping. Aku penasaran. Dari gelombang pertama sampai ketiga. Setidaknya 50 atau 60 orang sudah mengundi hadiah. Hanya satu hadiah keempat yang ditarik. Benar. Tapi semuanya adalah hadiah keberuntungan. Kubilang kamu sengaja datang untuk membuat masalah, kan? Aku tidak main-main. Aku ini untuk verifikasi. Aku ingin memverifikasi kartunya. ITU Tidak Bowl. Kartu ini tidak bisa diverifikasi oleh siapapun. Kamu tidak membiarkan kami memverifikasi, kan? Berarti kamu menyembunyikan sesuatu. Jika kita tidak bisa membuka kotaknya, itu palsu. Semua orang sudah menghabiskan 2 sampai 3 juta yuan di sini. Terserah kamu yang memutuskan. Apakah ada hadiah besar di sini? Jika tidak, ini penipuan. Oh, sentimennya, tunggu sebentar. Mari kita tunggu manajer mereka memberikan penjelasan. Jika tidak, kami tidak akan membeli rumah ini. Tidak, kami tidak akan membelinya. Permisi. Siapa yang ingin membukanya? Saya akan membuka kotak untuk memeriksa barangnya. Siapa kamu? Itu aku. Aku setengah bos. Oh, anak bos. Haha, orang tua itu. Dengarkan aku. Lanjutkan. Kamu ingin membuka kotak untuk memeriksa barang, kan? Tidak masalah. Itu boleh saja. Namun, aku punya syarat. Tidak perlu menandatangani kontrak. Di kotakmu. Jika tidak ada hadiah, aku akan menggantinya. Jika ada. Ngomong-ngomong, mobil itu juga akan menjadi milikmu. Jika ada hadiah, kamu minta maaf padaku. Dan bayar aku 100.000 yuan.
aku dengan orang. Banyak sekali orang. Berebut rumah. Apakah aku terlambat? Mari kita bertaruh. Bagaimana menurutmu? Aku orang yang tidak pernah bertaruh. Aku hanya ingin melihat. Apakah ada hadiah besar di kota ini? Itu tidak masuk akal. Apa yang tidak masuk akal dari itu? Semua orang melihat itu. Pemuda ini menantang kita. Kami akan bersaing dengannya. Tidak ada penjelasan yang masuk akal. Kami tidak akan membeli rumah ini. Kalau tidak bayar, berarti tidak mau. Jangan beli. Semuanya, 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 semuanya. Kalau mau mengembalikan rumah, aku akan langsung mengembalikan uangmu. Kalau mau pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Kalau mau beli, datanglah padaku. Aku akan mengantarmu. Diskon 10%. Kalau hari ini tidak ada penjelasan yang masuk akal, rumahmu tidak akan laku. Semuanya. Kalau mau beli rumah, datanglah padaku. Aku akan kasih diskon 99%. Apa gunanya diskon 10%? Aku juga tidak mau. Tidak. Aku akan beli. Aku akan beli. Hei, Nona. Hati-hati tertipu. Rumah, maksudku, penipuan apa? Kamu. Kamu itu yang itu. Ya, Kak Jing Jing. Kenapa kamu di sini? Kamu jual rumah di sini? Kak Jing Jing. Ada APA, kakakku adalah bos. Properti ini milikku. Ada apa denganmu? Kamu mau beli rumah kan? Ya. Dengarkan aku. Aku akan kasih diskon. Siapa yang mau beli rumah, ikut aku. Aku akan kasih diskon. Tunggu. Semuanya lihat kan? Ini semua sudah direncanakan. Ini jebakan. Apa yang kamu bicarakan, kawan? Siapa yang jadi antek? Kalian berdua tidak saling kenal? Kalau saling kenal, berarti kamu antek. Biar aku jelaskan. Jangan dengarkan orang tua itu. Berani kamu bisa seperti itu. Kamu, siapa orang tua itu? Oh, aku mengerti. Kamu cari masalah? Kamu cari masalah? Oh, kamu lihat itu. Kamu lihat itu? Mereka mau memukul kita. Kita sudah menghabiskan jutaan di sini. Semua tabungan seumur hidup kita ada di sini. Jangan berdesakan. Jangan berdesakan. Satu, 2, 3, 4, 5. Hei Kak Jing, kamu sudah sadar? Oh, kenapa kamu di sini? Ya. Ya, ini aku. Kenapa kamu menatapku terus? Dokter bilang, kamu akan bangun sekitar setengah jam setelah infus. Aku akan mengamati, untuk melihat apakah dia benar. Aku di rumah sakit. Kamu yang membawaku ke sini. Kenapa kamu begitu baik? Ya, Kak Jing. Setelah kamu jatuh, meskipun ada pedang dan pedang, aku tetap mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu dari sarang harimau, dan ribuan pasukan untuk menyelamatkanmu. Kamu harus berterima kasih padaku. Berhenti membual. Bukan seperti itu kejadiannya saat itu. Semua orang tahu itu. Orang-orang itu mau memukulmu. Aku tidak bersalah tapi ikut terlibat. Kamu benar-benar pandai ngobrol. Aku juga terluka. Aku sedang menebusnya. Hei, aku ingin bertanya dua hal padamu. Sister Jing, kenapa kamu selalu memanggilku Sister Jing? Apa maksudmu dengan Jing? Hahaha. Ya, aku hanya berpikir bahwa kamu imut. Dan kamu cantik. Ya, itu kamu. Itu kamu, Jing. Kamu hanya sedikit bodoh. Jadi aku memanggilmu Jing. Ya. Kamu punya tisu? Yo. Kenapa kamu sama buruknya dalam berbicara seperti kakakmu? Ya. Pertanyaan kedua.
Apakah kamu benar-benar seorang agen properti? Apa maksudmu dengan menjual rumah? Aku bosnya. Aku pengembang gedung itu. Bisakah kamu berhenti membual? Aku marah. Aku tidak bisa melihat kamu seorang bos. Bagaimana kamu bisa menjadi bos? Tidak, kamu lihat lebih dekat. Lihat baik-baik. Sebenarnya, aku masih muda. Dan berbakat. Bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apa identitas aslimu? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Ini. Kenapa kamu seperti seorang polisi? Yah. Aku setengah bos. Aku akan jelaskan padamu. Perusahaan kami didirikan oleh bibiku dan ayahku. Sekarang perusahaan ini milik bibiku dan ayahku. Ayahku adalah pemegang saham terbesar kedua. Jadi aku adalah anak dari pemegang saham terbesar kedua. Menurutmu aku setengah bos? Apa kamu gagap? Ya, aku. Lalu kamu bilang padaku di kantor penjualan sebelumnya. Kamu bisa menawarkan diskon. Apakah itu masih berlaku? Tidak masalah. Tapi kamu tahu, aku masih punya kartu diskon di tanganku. Kartu diskon saya bilang diskon 10%. Kalau aku tambah diskon 10%-mu, bisa dapat diskon tambahan nggak? Haha, bisa. Total jadi diskon 20%. Diskon 20%. Kalau beli rumah, Langsung cari aku aja. Aku serius. makanya kamu, nomor teleponmu aja aku nggak punya. Kasih nomor teleponmu. Kasih nomor teleponmu. Jinkyu. Jin dari Jinyu. Sebentar. Jin dari Jinyu. AIQQ. Tulang abu. Apa? Enggak. Bercanda. Gu dari Shangu. Ham. Foto dulu. Ayo, sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ham. Ganteng. Ganteng banget.